Siapa yang nggak pengen investasi, tidur-tidur doang terus dapat duit? Semua orang belajar investasi itu pasti pengen punya passive income. Tapi menurut buku yang saya lagi baca ini, Psychology of Money by Morgan Housel, salah satu kesalahan kita dalam investasi adalah kita nggak mikirin behavior kita sendiri sebagai manusia dalam berinvestasi. Jadi gimana sih tips investasi untuk pemula menurut Morgan Housel? Hari ini kita bakal bahas tentang panduan investasi untuk pemula. Hari ini nggak bakal banyak bahas soal istilah-istilah ngejelimet dalam investasi, tapi lebih ke fundamentalnya, terutama di hari ini kita bakal punya guidance di buku ini, Psychology of Money by Morgan Housel. Buku ini terkenal banget dan saya ini punya versi Kindle-nya. Saking terkenalnya, teman-teman bisa ngeliat buku ini di Gramet, di toko-toko online books dan sebagainya, karena buku ini mengajarkan hal yang sangat fundamental, yaitu behavior investing dan gimana caranya kita bisa memanfaatkan behavior investing untuk mengajarkan diri sendiri investasi yang lebih sustainable. Jadi siap-siap buat belajar dari Morgan Housel ya. Yang baru nonton di sini jangan lupa subscribe. Oke, jadi Morgan Housel bilang sebelum kita mulai masuk ke investasi, kita harus ngerti dulu instrumen-instrumen investasi. Jadi instrumen itu beda-beda. Ada instrumen saham, ada instrumen obligasi, ada instrumen reksadana, ada instrumen properti. Kalau yang suka main fisik, ada instrumen yang paling baru kripto, ada instrumen alternatif kayak emas, kita beli barang-barang antik dan lain sebagainya. Semua ini termasuk instrumen investasi yang kita bakal manage. Saham itu merepresentasikan kepemilikan kita terhadap sebuah company. Jadi kalau company-nya untung dan harga valuasinya naik, kita bisa dapat gain dari sana, terutama kalau dia bayar dividen. Tapi kalau misalnya company-nya turun, kita bakal loss, terutama kalau udah loss dia nggak bagi dividen. Saham itu termasuk kategori yang high risk kalau dalam instrumen investasi. Yang kedua, obligasi. Obligasi itu termasuk yang low risk. Obligasi itu surat utang, artinya kita meminjamkan uang, IOU. Di sini tergantung risikonya itu adalah siapa yang mengeluarkan surat utangnya. Misalnya kayak kemarin saya baru beli ORI, surat utang dari Indonesia, itu risikonya hampir dibilang sangat rendah karena yang mengeluarkan adalah pemerintah Indonesia sendiri. Reksadana itu juga termasuk instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Teman-teman bisa cek banyak aplikasi online maupun kita bisa beli di bank. Tapi reksadana juga terdiri dari berbagai macam produk. Yang cukup terkenal adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih tipenya apa aja. Apakah mana yang lebih berisiko tinggi, mana yang returnnya lebih, biasanya return lebih tinggi itu berkorelasi dengan risiko lebih tinggi. Return lebih rendah berkorelasi dengan risiko lebih rendah. Jadi teman-teman harus perhatikan itu baik-baik. Ada lagi instrumen lain namanya properti. Properti biasanya dibeli dengan harapan kenaikan harga tanah. Jadi kita bisa dapat untung dari sana. Terutama kalau misalnya tanahnya kita bangun sesuatu ataupun tanahnya bisa kosong, kita jual tanahnya doang. Di properti ini entry to barrel-nya lebih susah karena kita harus ngerti hukum tanah dan sebagainya, surat tanah, dan ada juga mafia tanah-tanahnya. Terus kita juga harus punya modal yang lumayan gede. Jadi itu instrumen yang bisa dibilang high risk high return. Yang paling terbaru ada Matong Digital Cryptocurrency. Ini termasuk instrumen yang lumayan baru dan bisa dibilang high risk karena harganya cukup volatile. Jadi teman-teman mungkin perlu perhatikan baik-baik kalau mau masuk ke kripto, apakah ini sesuai dengan risk profile teman-teman atau enggak. Ada juga alternatif investment lainnya kayak emas, kayak misalnya teman-teman beli perhiasan atau misalnya beli lukisan dan lain sebagainya. Ada teman saya yang investasinya itu ke tanaman gitu. Itu juga bisa dihitung, tapi kita sebagai investor di sini, investor pemula, kita harus perhatiin apakah instrumen yang kita pilih itu sesuai dengan profil risiko yang kita punya. Maksudnya gimana? Jadi semua orang tuh bakal punya profil risiko masing-masing. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Kalau misalnya kita low, terus kita milih instrumen kayak saham, reksadana saham, atau kayak kripto, itu duitnya turun dikit aja jantung udah deg-degan banget nih. Jadi sangat tidak disarankan. Kalau menurut Morgan Housel di chapter 8 buku yang tadi kita bahas, itu dia bahas kalau kekayaan kita tuh adalah kekayaan uang yang tidak kita pernah sentuh sama sekali. Jadi di kasus ini dia menyarankan kita kalau misalnya kita punya uang terbatas, saya cuma 1 juta per bulan, yang kita sebaiknya lakukan adalah masukkan ini ke aset yang
risikonya rendah dulu, yang kita tahu uangnya bakal selalu ada di sana. Contoh misalnya reksadana pendapatan tetap, atau misalnya reksadana pasar uang yang pasti selalu di sana, atau misalnya obligasi negara. Untuk apa? Untuk bangun feel-nya. Ini kita start small dulu untuk tahu kayak, oh ini rasanya kita invest ya, oh ini rasanya kita dapat gain money dari sana ya, oh ini rasanya kita kurang duit dari sana ya, hilang duit dari sana ya, gitu, sedikit turun. Jadi kita tahu rasanya. Jadi kita bangun dulu otot muscle investornya, baru masuk ke instrumen yang lebih eksperimental. Lanjut, jadi Morgan Housel juga bilang di dalam bukunya, kalau kita mau masuk ke investasi, kita harus punya goal yang spesifik. Misalnya kita mau beli rumah, kita mau beli mobil, kita mau liburan misalnya, kita mau belanja sesuatu, atau kita mau menyimpan ini untuk masa depan gitu. Ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk menentukan time frame-nya. Time frame itu maksudnya berapa lama waktu yang kita harapkan uang ini berlipat ganda gitu. Contoh misalnya kita mau nabung buat beli rumah. Beli rumahnya misalnya 5 tahun lagi. Uang kita nabung cuma sebulan mungkin cuma 5 juta. Nah ini artinya kita nggak bisa main di investasi yang low. Mungkin kita harus yang moderat dulu atau yang tinggi. Jadi kita harus punya keinginan untuk mendapatkan risiko yang tinggi tapi returnnya juga tinggi. Karena kita punya deadline yang sangat mepet. Beda cerita kalau misalnya ini buat tabungan masa depan, dimana kita nggak mikir, oke, moderat aja lah, atau misalnya low aja 3%, 5% per tahun nggak apa-apa gitu. Jadi ini buat kita set ekspektasi ke diri sendiri. Kalau kita itu goalnya apa nih buat investasi? Karena sebaiknya ada goal sehingga kita tahu time frame kita tuh berapa lama untuk kita punya ekspektasi. Ini masuk ke bagian behavioral investing, dimana kita mengenali diri sendiri kita, cara kita memanage uang tuh kayak gimana. Ada satu cerita di buku ini yang menarik. Jadi di buku ini dia cerita kalau banyak orang sekarang tuh ikut-ikutan investasinya. Contoh misalnya kayak ada orang main saham, ada orang main kripto. Ikut-ikutan terjun aja. Jadi kayak, oh lu main ini ya ikut, oh lu main ini ya ikut gitu. Yang kita perlu bedain adalah time frame kita sama time frame orang lain itu mungkin beda gitu. Jadi misalnya ada orang main kripto deh, kita bilang yang paling volatile buat sekarang. Ada orang yang mungkin beli Bitcoin bisa tuh tahan lama, nggak bakal dia jual-jual gitu. Nah mungkin dia bisa tahan 5 tahun gak dia apa-apain. Tapi ada orang lain yang dimana misalnya kita sendiri, kita tuh berharap banyak banget sama Bitcoin, dan kita pengen misalnya harganya naik 3 kali lipat dalam setahun, which is sangat sulit buat kondisi sekarang. Nah ini tuh bakal memunculkan behavior yang beda. Jadi kita lebih gelisah, kita lebih cari informasi yang menurut kita masuk akal, kita menghalalkan semua cara supaya kita bisa bikin harga Bitcoinnya naik dan sebagainya, simply karena kita itu meniru sesuatu yang time frame-nya beda sama kita. Jadi saat kita mendengarkan nasihat investasi dari orang lain, perhatikan bahwa time frame yang kita punya sama yang mereka punya mungkin beda. Time frame yang lebih panjang, punya nafas yang lebih panjang untuk menerima loss yang lebih banyak, asalkan gain-nya bakal lebih tinggi pada ujungnya. Tapi kalau time frame kita pendek, kita nggak bisa dengan orang kayak gitu karena nggak bakal match gitu. Dia bisa tahan nafasnya lebih panjang, kita tahan nafasnya pendek. Morgan Housel ini menekankan banyak sekali ke behavior investing, di mana emosi kita ini sebenarnya bikin kita rugi gede banget ataupun untung gede banget. Contoh misalnya kita lagi pegang sesuatu yang lagi naik banget, kita punya dua opsi. Misalnya kita jual atau kita tahan. Itu kalau misalnya kita serakah, kita tahan aja terus. Tapi tahan juga ada kemungkinan buat turun gitu. Ini terjadi di kasus saya persis banget pas saya beli Bitcoin tahun 2017, dimana harganya lagi naik. Jual nggak ya? Tahan deh. Pada waktu itu untungnya udah lumayan tuh. Jual nggak ya? Tahan. Jual nggak ya? Tahan. Harganya turun tuh. Jual nggak ya? Bisa naik lagi nih. Jual nggak ya? Bisa naik lagi nih. Tapi turun terus. Tadinya jadi yang untungnya bisa double digit persennya, jadinya cuma single digit doang, dan jadinya kecil banget gitu. Jadi harusnya kayak bisa untung gede banget, tapi karena kita nggak sabar, saya sendiri nggak sabar, jadinya untungnya lebih sedikit atau bahkan hampir rugi waktu itu kalau misalnya saya nggak jual. Jadi time frame dan behavior saya sendiri itu harus sangat diperhatikan. Menurut Morgan Housel, orang yang paling bagus dalam berinvestasi adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Orang yang bisa tahu kapan dia harus main, kapan dia harus stop. Orang yang tahu kapan sebuah investasi ini kita bisa all in atau kita tunggu dulu. Kebanyakan orang FOMO, dia bisa nggak FOMO. Itu orang yang terbaik untuk investasi menurut Morgan Housel di bukunya. Kalau mengutip bukunya, the ability to stick around for a long time without screwing up or getting bored is a superpower menurut Morgan Housel. Jadi aksi di mana kita hanya diem doang nungguin reaksi pasar tanpa bereaksi itu sangat langka. Jadi kita perlu kuasai itu. Lanjut,
Selanjutnya namanya risk management diversifikasi. Jadi kalau kita punya investasi, tadi kita udah bahas instrumen investasi, sebaiknya kita punya beberapa instrumen investasi supaya kita nggak langsung drop. Misalnya kayak sekarang contohnya, sekarang saham lagi gonjang-ganjing naik turun, terus ada isu ekonomi global kurang bagus. Misalnya kalau kita punya instrumen pasar uang, terus portofolio kita akan sangat lemah kalau kita hanya ngandelin saham doang. Jadi kalau misalnya kita diversifikasi, kita bisa nambahin deposito, kita bisa nambahin obligasi, kita bisa nambahin mungkin kayak pendapatan tetap gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita kumpulin supaya bikin portofolio kita lebih kuat di kondisi yang tidak stabil. Ini pun berlaku di kondisi yang lagi bagus banget, karena kecenderungan kita balik lagi-lagi ke behavioral investing. Kalau lagi hasilnya bagus, kita nafsuan, oh tancap terus nih, masukin terus nih gitu. Nah itu juga perlu hati-hati, karena sekali kita tancap terus nanti turunnya juga heboh. Jadi diversifikasi itu bikin kita punya bantal landasan yang cukup empuk supaya kita kalau jatuh nggak sakit banget, tapi kalau ke atas juga masih aman gitu. Saran terakhir dari Morgan Housel adalah continuous learning. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia investasi. Kita nggak bisa predik saham mana yang bakal naik besok, saham mana yang bakal turun besok. Kita nggak bisa predik apa sih kondisi keuangan di dunia. Jadi yang kita bisa lakukan adalah perbanyak ilmu, perbanyak pengetahuan soal ekonomi, makro, mikro, maupun kita pelajari cara baca keuangan dan sebagainya, laporan keuangan. Yang paling penting menurut saya adalah pahami pola diri sendiri, pola kita dalam berinvestasi. Jadi kita selalu continuous learning dan kita sadar bahwa pengetahuan kita masih tetek, karena di sini kita masih newbie. Jadi nggak ada salahnya kita mendengarkan ilmu dari orang lain, atau misalnya kita dengar webinar dari orang lain atau seminar dari orang lain, tapi kita harus sadar kalau kita punya time frame sendiri, kita punya pattern yang kita miliki, dan goal kita mungkin dengan pengajarnya beda gitu. Mungkin buat kita kenyamanan nomor utama misalnya. Jadi goal kita adalah kita bisa fleksibel dengan apa yang terjadi di dunia. Kita nggak terlalu rigid kayak oke, yang paling bagus itu saham doang. Dunia lagi kurang bagus, saham kurang bagus. Kita bisa lebih fleksibel. Oh mungkin obligasi sekarang bagus. Oh mungkin ada aset lain yang lebih bagus dibanding saham dan obligasi. Apakah reksadana sekarang bagus? Mungkin saya bisa coba lihat dulu. Jadi yang saya sendiri bakal lakukan adalah tetap update ilmu, tetap jangan tertutup dengan banyak yang sekali opsi, terutama di kasus ekonomi yang lagi nggak stabil. Sebelum kita tutup, Morgan Housel juga mention satu tips yang sangat penting di chapter 13, itu tentang emergency fund. Jadi sebelum kita mau investasi, pastiin dana investasi yang kita pakai tentu nggak bakal dipakai dana dingin, tapi juga kita punya dana darurat. Kalau ada apa-apa dan dana investasi kita amit-amit nggak bisa cair, misalnya kita masih punya dana darurat gitu. Jadi pastiin kondisi kita secara mental, finansialnya aman. Kita mau masuk ke dunia yang baru, teritori baru di investasi, itu aman karena kita punya dana darurat. Tuh, ini penting banget buat teman-teman yang mungkin baru mulai. Jadi biasanya baru mulai tendensinya pengen coba masukin semuanya, tapi coba perhatiin baik-baik apakah saya udah aman belum nih masuk investasi. Karena teman-teman bisa start small kok. Jadi nggak harus gede banget langsung kayak masukin 50% duitnya teman-teman ke investasi, itu enggak gitu. Bisa start sangat kecil, bisa 1%, bisa 2%, bisa 5% gitu. Tergantung teman-teman bisanya berapa. Enaknya di zaman sekarang itu kita investasi mulainya bisa kecil dan bisa belinya fractional. Jadi kalau misalnya kayak kita ke reksadana, kita bisa beli yang kecil. Kalau kita beli emas juga kita bisa beli yang kecil-kecil doang gitu. Jadi kita dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Jadi dengan mengerti perbedaan instrumen investasi maupun juga time frame orang-orang beda-beda, behavior pattern kita seperti apa, mudah-mudahan teman-teman lebih paham gimana cara start pemulanya. Kalau saran dari Morgan Housel adalah kalau buat pemula, alokasiin waktu dan uang yang mau diinvestasiin tiap bulan dengan jumlah yang sama, terus coba start small, pilih aset yang low risk untuk memahami cara kerjanya dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dan seiring waktu anggap investasi ini bukan sebagai alat cara cepat jadi kaya, tapi kalau saya pribadi menganggap ini sebagai pilar kehidupan. Kita perlu ini supaya kita bisa survive di hidup. Kita perlu ini supaya duit kita nggak kegerus inflasi. Anggap ini kayak maraton di mana teman-teman nanti bisa ngajarin skill pilar kehidupan ini ke generasi selanjutnya. Jadi hubungan antara emosi dan pengelolaan uang itu sangat berkaitan erat. Buku Morgan Housel ini mengajarkan bahwa kita itu harus memerhatikan bukan cuma sisi teknikal dari investasi, yaitu kita ngerti teori, framework dan segala macam, tapi kita juga ngerti behaviornya. Gitu. Ini menurut saya salah satu buku terbaik buat pemula
Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu, teman-teman mungkin bisa baca bukunya, tapi teman-teman bisa nonton video ini juga untuk mengerti semua tips yang menurut saya penting gitu. Jadi mungkin sekian dulu video tips investasi untuk pemula dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini bermanfaat, tolong subscribe dan kasih komen kenapa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.